Akhirnya Arsy berusaha untuk jujur terhadap suaminya mengenai kondisi kehamilannya yang bisa dibilang ini sangat genting sekali. Karena munculnya flek darah, kemudian kram perut yang mungkin saja ini menjadi indikasi bahwa kandungan Arsy bisa mengalami keguguran. Wah, ini fatal sekali ya para pemirsa. Tetapi alhamdulillahnya sang suami tercinta ketika mendengar informasi ini dari Arsy, justru sang suami memberikan support yang begitu luar biasa terhadap dirinya. Apapun yang terjadi yang dialami oleh Arsy, entah itu bayi yang dikandungnya bisa diselamatkan ataupun tidak, dia akan tetap selalu mencintai Arsy, istrinya yang tercinta. Wah, gokil ya. Tetapi di sisi lain para pemirsa, ketika informasi ini terdengar oleh si Tante Hanum, justru ini akan menjadi sebuah masalah baru buat Raja dan juga Arsy. Kenapa? Karena dianggapnya kandungan Arsy sudah gugur dan mereka berdua sudah dianggap membohongi sang mertua tercinta atau Pak Irwandi. Maka dari itu si Tante Hanum ini punya strategi yang licik untuk bisa membuat rumah tangga Arsy dan Raja terpisah. Aduh, Tante Hanum, gua mutasi juga lo ke Pulau Lebok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita yang singkat di drama series Amka di episode yang terbaru. Kalau saja Dimas ya, sang psikopat yang saat ini sudah tenggelam namanya karena dia sudah pergi ke alam baka ditembak oleh si Ranikor, sudah tidak akan bisa mengganggu kehidupan rumah tangga Raja dan juga Arsy. Kemudian si Ranikor juga, benalu yang satu ini, sudah kembali masuk ke dalam penjara. Tetapi para pemirsa, apakah pengganggu rumah tangga Raja dan Arsy ini akan berhenti? Lalu mereka akan hidup bahagia? No. Para pemirsa, justru dengan hilangnya para orang-orang yang sudah mengganggu mereka, permasalahan baru yang nantinya bakal dihadapi oleh mereka ini justru sangat terlihat. Kenapa? Karena sumber utamanya adalah si Tante Hanum ini. Kayaknya dimutasi gak mempan para pemirsa. Lebih enak dikurung di dalam kamar aja kali ya, digembok terus kuncinya dibuang ke laut. Udah kayak anak pingit itu ya. Tante Hanum ini bukan hanya menjadi masalah baru buat Raja dan juga Arsy, melainkan ini juga akan menjadi masalah baru dan mungkin bisa dibilang masalah terberat buat Dias dan juga Iqbal. Pada saat ini si Tante Hanum ini bakal dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah membenci keluarga Pak Irwandi. Salah satu yang sudah terlihat dan muncul di frame ini adalah Ibu Mawar, ibu dari Adel yang dulu pernah dipecat sama Raja, kemudian dia sempat jatuh miskin, Leboks ya. Tiba-tiba saja ketika di acara yang kemarin mungkin kita sudah menonton, itu nongol ya. Padahal kita tahu semua bahwa keluarga Pak Irwandi itu udah gak suka banget yang namanya Ibu Mawar ini. Tiba-tiba nongol. Begitu mau ditanya, udah dijawab duluan tuh sama si Hanum bahwa yang mengundangnya adalah si Hanum. Kan kurang ajar. Aduh Hanum. Udah tahu ini acara syukurannya Raja dan Arsy setelah mereka selamat dari malapetaka dan bahaya. Tuh si Pak Irwandi tuh seneng banget. Kenapa sih ngundang si Ibu Mawar? Yang udah jelas banget pada saat itu mau mempenjarakan si Iqbal dan juga si Dias pada saat itu. Cuman sayangnya pada saat ini Tante Hanum ini nggak tahu dengan kejadian yang sebenarnya pada saat itu.
Justru si Ibu Mawar ini malah menjadi provokator bahwa gara-gara dia, si Ibu Mawar ini dipecat sama si Raja. Jadi si Ibu Mawar ini ceritanya ngadu ya kan, ngejelek-jelekin tuh yang namanya si Dias tuh, gara-gara si ini nih biang keroknya saya jadi dipecat. Apalagi Tante Hanum ini kan mungkin udah kenal lama sama si Ibu Mawar, jadi gampang banget di provokasinya guys. Ketika hadir di acara selamatannya Raja dan Arsy, bener-bener tuh ya si Tante Hanum sama si Mawar ini udah kayak mengintimidasi si Dias guys. Wah, parah banget ya, parah banget. Dan kamu tahu nggak impact dari kejadian kemarin? Anak saya pun harus rela kerja menjadi pelayan di sebuah restoran, dan semuanya unek-unek si Ibu Mawar ini diluapin semuanya sama si Dias. Tetapi untungnya para pemirsa, pada saat itu ada si Iqbal yang secara tidak sengaja melihat kejadian itu. Dia nggak diam tuh kan, dia langsung datang nyelamatin Dias dan dia bela mati-matian Dias. Walaupun pada saat itu yang mengintimidasinya dari dua orang ini salah satu adalah ibunya. Jadi dia berusaha untuk membelanya mati-matian secara halus. Beda dengan ketika dia berhadapan atau mengucapkan kalimat terhadap Ibu Mawar, ceplok batok aja gitu. Karena Iqbal tahu banget kejadian yang pada saat itu menimpa dirinya dan juga Dias para pemirsa. Kembali lagi nih para pemirsa, bukan cuman Ibu Mawar aja yang mencoba untuk memanfaatkan si Tante Hanum ini. Ada juga tuh si Renata. Kenapa? Karena pada saat itu ketika si Ranikor ini kembali ke penjara, secara tidak sengaja pada saat itu si Ranikor ini cerita bahwa saya ketemu sama ibunya si Iqbal. Gila, cerewetnya parah banget, bla 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 bla. Diceritain lah habis-habisan sama si Ranikor ke kakaknya yang pada saat itu sama-sama di dalam penjara. Dan pada saat itu ini di luar ekspektasi banget. Justru si Renata malah bilang begini sama si Rani, sebenarnya Tante Hanum itu orangnya baik selama kamu bisa mengambil hatinya. Nah si Ranikor ini kaget ketika dia cerita tentang ibunya Iqbal. Dia malah kok kayak nyanjung-nyanjung banget yang namanya si Tante Hanum ini. Pada saat itu para pemirsa, si Renata ini punya pikiran yang sangat jelek banget. Ya udah gini aja Rani, mendingan kita manfaatin aja si Tante Hanum. Nanti kalau anak kamu lahiran, mendingan kita titipin aja sama Tante Hanum. Terus kita deketin lagi Tante Hanum, biar nanti dia bisa ngerayu Raja untuk bisa nyabut laporan. Karena kan saya belum sidang ke pengadilan negeri nih. Siapa tahu aja kalau dicabut laporannya saya bisa keluar dari penjara. Wah, udah tuh Rani kaget ya, kaget banget. Kenapa? Karena sebetulnya anak yang dikandungnya pada saat ini kan mau diminta sama Pak Irwandi. Dan udah jelas-jelas Pak Irwandi juga udah ngomong sama Raja dan Arsy tuh agar nanti ketika lahiran anaknya bakal diurusin sama mereka berdua. Malah ini mau diserahin sama Tante Hanum. Wah ini bingung tuh si Ranikor nih, kenapa nih kakak gue jadi begini. Intinya begini teman-teman, si Renata ini bakal memanfaatkan Tante Hanum agar bisa memisahkan Raja dan Arsy. Jangan-jangan si Renata ini minta diremutasi ke Nusa Kambangan nih ya. Lalu di cerita lain ya teman-teman, saat ini kan si Arsy udah berusaha untuk cerita jujur terhadap suaminya mengenai kondisi yang saat ini sedang dialami dirinya, yaitu kehamilannya ya, yang sekarang ini lagi ngalamin flek ya, keluar darah, kemudian juga ada kram perut, yang kemungkinan para pemirsa ini menjadi sebuah indikasi akan menjadi masalah dari bayi yang dikandung oleh Arsy. Bisa saja Arsy bakal mengalami keguguran. Arsy bisa melewati masa ini dan kandungan Arsy tidak jadi gugur. Justru kandungan Arsy selamat dan bayinya lahir dengan selamat dan sentosa. Gokil. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.